Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana mengisi formulir Google Form untuk melakukan pendaftaran di SMK Negeri 1 Airpas. Di sini saya akan ajarkan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengklik langsung link yang sudah disediakan. Nah, setelah kalian klik link tersebut, nanti teman-teman akan diarahkan ke Google Doc. Nah, di sini juga sudah ada selamat datang di situs PBDB SMK ya. Nah, di sini. Nah, kalian kemudian scroll ke bawah. Kemudian pilih berikutnya. Nah, pilih berikutnya. Nah, setelah kalian klik berikutnya, nanti kalian akan disediakan isian data. Nah, silahkan kalian scroll ke bawah. Nah, silakan isi data di bawah ini dengan benar. Nah, di sini kalian harus mengisi NISN. Nah, untuk mengisi NISN saya akan jelaskan dulu. Apa itu NISN? Nah, jadi NISN itu adalah nomor induk sekolah nasional atau nomor induk siswa nasional ya. Nah, bedanya apa dengan NIS? Kalau dia NIS, itu biasanya hanya terdiri dari 3 atau 4 angka saja. Nah, mohon dipahami ya. Tetapi di sini yang diminta adalah NISN, nomor induk siswa nasional. Bagaimana untuk membedakan NISN atau NISN? Nah, saya ulangi. Untuk NIS biasanya terdiri dari 3 atau 4 angka saja. Tetapi untuk NISN biasanya terdiri dari 8 sampai 10 bahkan 12 angka ya. Nah, jangan sampai salah ya untuk memasukkan NISN-nya. Jadi, kalian masukkan NISN dengan benar, yaitu angkanya lebih dari 4 biasanya seperti itu. Ada yang 8, 10 bahkan 12. Nah, silahkan kalian masukkan. Sebagai contoh, saya masukkan di sini dengan angka yang biasa saja ya. Nah, jadi mohon untuk diingat bahwa NISN itu angkanya lebih dari 4. Nah, kemudian asal sekolah. Nah, di sini asal sekolah kalian masukkan. Kalian sekolah di SMP mana atau di MTS mana? Sebagai contoh di sini saya masukkan SMP Negeri 1 Riau misalnya. Nah, Riau. Nah, kemudian di sini kalian scroll ke bawah lagi, kemudian ada tahun lulus. Tahun lulus kalian klik tanda panah ke bawah itu, kalian scroll saja, kalian lulus tahun berapa? Misalnya di sini tahun 2020 ya. Nah, di sini sudah terisi. Nah, kemudian upload foto menggunakan pakaian OSIS dengan latar belakang merah. Nah, jadi di sini kalian sesuai dengan juknis atau petunjuk yang melalui grup WhatsApp bahwa yang berlatar belakang merah itu untuk tahun lahirnya yang ujung akhirnya itu ganjil. Jadi 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 itu menggunakan latar belakang merah. Tetapi jikalau tahun lahirnya itu 2000, kemudian 2002, 2004, 2006, 2008 yang intinya tahun lahirnya itu adalah genap, maka itu latar belakang biru. Nah, kemudian untuk khusus upload foto ini, usahakan foto tersebut foto setengah badan saja. Ya, jadi saya ulangi, foto setengah badan saja, tidak full. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya? Klik tambahkan file. Nah, jadi kalian klik tambahkan file. Nah, kemudian di upload, kalian klik lagi, pilih file dari perangkat Anda. Nah, silahkan kalian klik pilih file dari perangkat Anda. Kalian klik. Nah, kalian bisa menggunakan kamera langsung atau memilih file yang sudah kalian sediakan atau file yang sudah kalian buat. Nah, di sini saya contohkan
saya akan pilih salah satu gambar sebagai contoh ya, tapi latar belakangnya menyesuaikan ya dengan yang sudah ada. Nah, kalian klik gambarnya. Nah, dia akan terbuka seperti ini, teman-teman. Nah, jikalau sudah tampilan seperti ini, maka dia sudah terupload. Nah, bagaimana uploadnya? Kalian baru klik upload. Nah, kalian klik upload. Tunggu sampai selesai. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jikalau tampilannya sudah seperti ini, maka dokumen tersebut sudah terupload. File fotonya ya. Nah, kemudian apa lagi? Klik berikutnya. Nah, kalian klik berikutnya. Klik berikutnya. Kalian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada nama lengkap. Nah, silakan kalian ketik nama lengkap, misalnya Andi. Nah, nama lengkapnya Andi Saputra. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian isikan tempat lahir kalian. Misalnya kalian lahirnya di mana? Misalnya saya di Air Upas. Nah, kemudian tanggal lahir kalian. Kalian tanggal lahirnya berapa? Kalian klik panah kecil itu, kemudian kalian pilih. Bagaimana untuk mencari tahun? Kalian klik pada yang hijau atau yang di sini yang sudah disediakan. Nah, di sini ada tanda panah ini, kalian klik yang kiri. Nah, yang kalian klik kiri. Nah, ini untuk yang cara manualnya ya. Kemudian ada yang cara satunya. Nah, kalian klik tahun ini yang ada di bawah ini. Nah, tahun 2020 ini kalian klik, kemudian kalian scroll saja. Kalian itu lahirnya tahun berapa? Misalnya tahun 2001 ya. Nah, maka kalian klik tahun 2001. Tanggalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 13. Nah, berarti klik tanggal 13. Setelah seperti ini, maka kalian klik setel. Nah, setel seperti ini. Nah, maka sudah terbaca seperti ini. Nah, kemudian kalian scroll lagi, ada jenis kelamin. Jenis kelamin, klik panah yang ke bawah itu, berarti pilih jenis kelamin kalian itu laki-laki apa perempuan. Nah, di sini adalah saya pilih laki-laki ya. Nah, kemudian ada agama, sama, kalian klik panah kecil yang ke bawah itu, kalian pilih menurut agama kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya contohkan sebagai agama Islam. Nah, kemudian kewarganegaraan. Nah, kalian itu klik lagi. Nah, kalian warga negara mana? Jikalau Indonesia, klik Indonesia. Jika bukan Indonesia, maka kalian klik lainnya. Nah, kemudian kalian scroll lagi. Di sini ada jumlah saudara. Untuk jumlah saudara, kalian hitung saja per kakak kalian. Jadi jumlah saudara kalian ada berapa? Nah, misal di sini saya masukkan 5 saudara ya. Nah, kemudian kalian scroll lagi. Nah, di bawah sini ada nomor WA atau telepon yang aktif. Nah, silahkan kalian masukkan nomor WA yang sering kalian gunakan. Misalnya di sini saya sebagai contoh saja ya. Saya masukkan 08 96 45 31 12. Pada intinya kalian masukkan nomor WA kalian atau nomor yang bisa dihubungi ya. Nah, ini kemudian tempat tinggal selama bersekolah. Nah, selama kalian sekolah di SMK, kalian bertempat tinggal di mana? Nah, di sini saya lihat kalian silakan pilih. Di sini ada kos, ada orang tua, asrama, numpang dan lainnya. Jikalau orang tua, kos, asrama, menumpang tidak ada, maka klik yang lainnya. Sebagai contoh, saya masukkan di sini adalah orang tua. Nah, setelah selesai, kalian klik berikutnya. Nah, klik berikutnya. Nah, akan tampil lagi dokumen yang selanjutnya. Nah, di sini kalian akan mengisi. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada berat badan. Nah, berat badan kalian itu berapa? Misalnya di sini sebagai contoh 50 ya berat badannya. Kemudian tinggi badannya di sini saya buat 165. Jadi menyesuaikan tinggi badan kalian ya. Nah, kemudian di sini ada tindik. Tindik di sini kalian klik lagi, ada dua pilihan. Jika kalian bertindik maka klik iya, jika tidak bertindik maka pilih tidak. Nah, di sini anggap saja tidak bertindik ya. Nah, kemudian ada di sini tato. Kalian klik tanda panah ke bawah ini, kalian klik.
Nah, kemudian kalian itu mempunyai tato atau tidak. Jika iya, klik iya. Jika tidak, klik tidak. Nah, kemudian di sini golongan darah. Nah, untuk golongan darah ini sifatnya tidak wajib tetapi harus kalian isi atau boleh dilewati. Andaikan kalian golongan darah A, maka klik A. Jika B, ya B atau AB atau O. Nah, sebagai contoh misalnya saya klik sini. Di sini yang untuk golongan darah boleh kalian lewati, boleh juga diisi asalkan kalian tahu ya golongan darahnya. Nah, golongan darah misalnya saya pilih A ya. Nah, kemudian yang di bagian terakhir ada penyakit yang diderita. Untuk penyakit yang diderita adalah penyakit yang sering kalian alami, asma atau ayan atau yang lainnya yang mudah kambuh, intinya seperti itu. Jika kalian tidak mempunyai penyakit yang diderita, maka tidak perlu kalian isi. Jikalau kalian mempunyai penyakit atau riwayat penyakit yang diderita, maka silakan diisi. Misalnya, saya sering asma. Nah, maka kalian ketikkan penyakitnya itu asma. Jikalau sudah selesai, maka klik berikutnya. Nah, kalian klik berikutnya. Nah, yang selanjutnya di sini akan muncul ukuran atribut sekolah. Nah, di pakaian, di pakaian di sini sudah disediakan ukuran. Kalian biasanya menggunakan pakaian ukuran apa? Nah, silakan kalian pilih. Andaikan misalnya kalian sudah mempunyai pakaian kakak kelas, maka tetap saja dipilih. Kalian itu ukuran pakaiannya itu apa? Nah, misalnya di sini adalah M ya. Nah, maka klik M. Kemudian di sini ada pilihan sepatu. Nah, maka kalian klik tanda panah ke bawah itu, kalian pilih ukuran sepatu kalian itu berapa. Nah, misalnya di sini saya ukurannya 40 ya. Nah, kemudian ada jilbab ya. Untuk jilbab kalian pilih lagi. Nah, jika berjilbab maka pilih ya, jika tidak berjilbab maka pilih tidak. Karena di sini saya adalah laki-laki, maka saya pilih tidak berjilbab ya. Nah, jika sudah terisi seperti ini, maka klik berikutnya. Nah, silakan kalian berikutnya. Nah, di sini ada data orang tua atau wali murid. Nah, di sini ayah. Untuk ayah, silakan kalian isikan nama ayah kalian. Nah, nama ayah kalian. Walaupun ayah tersebut sudah meninggal. Nah, kalian silakan isi misalnya nama ayah saya itu misal Suryadi. Nah, kemudian tahun lahir ayah. Jadi di sini cukup tahun lahirnya saja ya. Misalnya beliau ini lahirnya 1980. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah lagi. Ada jenjang pendidikan ayah. Nah, kalian klik tanda panah ke bawah itu, kalian pilih. Silakan sesuaikan dengan pendidikan terakhir ayah kalian. Misalnya di sini adalah SD ya, maka saya klik SD. Nah, kemudian pekerjaan ayah. Untuk pekerjaan ayah, silakan kalian lihat kakak kalian, pekerjaan ayah kalian apa di kakaknya itu. Misalnya di kakak saya itu pekerjaan ayah yaitu petani. Nah, jadi untuk pekerjaan ayah silakan kalian buka KK. Nah, untuk penghasilan ayah silakan kalian berkonsultasi dengan ayah kalian. Jikalau ayahnya sudah meninggal, silakan konsultasi dengan ibu kalian. Nah, misalnya di sini saya rentangnya itu 500 sampai 1.500.000 per bulan, maka saya klik. Nah, kemudian alamat ayah. Ayah kita itu alamatnya di mana? Misalnya di Asam Besar. Nah, misalnya di Asam Besar. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk nomor WA atau telepon ayah ini sifatnya tidak wajib. Jikalau ayah kalian mempunyai nomor telepon, maka silakan diisikan. Jikalau ayah kalian tidak mempunyai telepon, maka dilewati saja. Nah, misalnya, tapi di sini saya akan contohkan cara diisinya ya. Nah, seperti ini. Nah, jikalau sudah seperti ini, maka lanjut lagi, scroll ke bawah. Nah, ibu, silahkan kalian isi nama ibu kalian. Walaupun misalnya ibu kalian sudah meninggal ya, tetap diisikan nama ibu kalian. Misalnya di sini
Nama ibu kalian adalah Parti. Nah, kemudian di sini juga ada tahun lahir ibu. Nah, silahkan kalian masukkan tahun lahir ibu kalian. Misalnya 1982. Nah, silahkan kalian masukkan tahun lahirnya saja ya. Nah, kemudian di sini ada jenjang pendidikan ibu. Nah, kalian klik tanda panah ke bawah itu. Silahkan kalian pilih sesuai kenyataan bahwa ibu kalian itu tamatan apa. Misalnya di sini tidak bersekolah, maka saya klik tidak bersekolah. Nah, kemudian untuk pekerjaan ibu sama seperti pekerjaan ayah. Silahkan kalian lihat kakak atau keadaan yang sebenarnya. Jikalau ibu kalian itu adalah hanya di rumah saja, maka tuliskan rumah tangga. Jikalau pekerjaan ibu kalian itu di perusahaan, makanya kalian masukkan pekerjaan ibu adalah petani atau buruh. Nah, misal di sini karena ibu itu misalnya tidak bekerja, maka rumah tangga. Nah, kemudian untuk penghasilan ibu, nah silakan kalian lihat lagi. Jikalau ibu kalian berpenghasilan, maka pilih salah satu yang ada di sini, rentang pendapatan berapa per bulannya. Jikalau ibu kalian tidak berpendapatan, maka pilih tidak bekerja. Nah, kemudian di sini ada alamat ibu. Nah, silakan kalian masukkan alamat ibu kalian itu di mana. Misalnya karena tinggal bersama ayah, maka di Asam Besar. Nah, kemudian di sini ada nomor WA atau telepon ibu. Jikalau ibu kalian mempunyai nomor WA atau telepon, silahkan dimasukkan. Jikalau nomor WA atau telepon ibu kalian tidak ada atau tidak mempunyai telepon, maka cukup dilewati saja. Nah, jadi sifatnya tidak wajib. Misalnya di sini sebagai contoh saya masukkan saja ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di sini ada wali. Nah, untuk wali mohon diperhatikan untuk wali jika kalian tinggal bersama wali. Tetapi jika kalian tinggal bersama bapak ibu, maka untuk yang wali dikosongkan saja atau dilewati saja. Nah, sekali lagi untuk wali silahkan kalian sesuaikan dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Jikalau kalian tinggal bersama wali, paman, abang, kakak, atau saudara yang mewakili orang tua, nah maka silakan diisi walinya itu siapa. Tetapi jikalau kalian tinggal bersama orang tua, maka yang walinya tidak wajib untuk diisi atau boleh dilewati. Misalnya di sini walinya, saya anggap saja saya tinggal bersama paman ya. Nah, di sini nama paman saya adalah Waris. Nah, kemudian tahun lahirnya berapa? Nanti silahkan kalian tanyakan ke wali kalian jikalau kalian tinggal bersama wali ya. Nah, kemudian jenjang pendidikan wali kalian itu apa? Nah, silakan dipilih misalnya SMP. Nah, maka klik SMP. Nah, kemudian pekerjaan wali silakan tanya wali kalian. Jadi kalian pekerjaan wali kalian itu apa? Nah, misalnya di sini adalah buruh. Nah, kemudian untuk penghasilan wali, untuk penghasilan wali silakan kalian tanyakan ke wali kalian masing-masing. Penghasilannya berapa per bulan? Misalnya wali kalian itu ada buruh ya. Nah, maka misalnya beliau bilang 2 juta, maka silakan kalian klik angka tersebut. Nah, kemudian masukkan alamat wali. Misalnya selama sekolah kalian tinggal bersama wali, paman kalian. Nah, paman kalian tinggal di mana? Misalnya paman kalian tinggalnya di Air Upas, maka isikan Air Upas. Nah, kemudian di sini ada nomor WA atau telepon wali. Silahkan kalian masukkan nomor WA atau telepon wali kalian jika wali kalian mempunyai HP. Tetapi jika wali kalian tidak mempunyai HP, maka silahkan dikosongkan saja atau lewati saja.
setelah selesai, nah tapi sebagai contoh saya masukkan saja nomor HP-nya ya. Nah, saya masukkan saja nomor HP-nya. Nah, sebagai contoh. Nah, jikalau sudah seperti ini, maka yang selanjutnya adalah kalian klik berikutnya. Nah, silakan kalian klik berikutnya. Nah, di sini, nah, kalian scroll ke bawah, alamat orang tua atau wali murid. Nah, silakan kalian isikan nama jalan kalian itu. Misalnya jalannya itu misalnya Jalan Poros Air Upas. Nah, atau selain itu apa? Sesuai dengan jalan tempat tinggal kalian. Kemudian dusun tempat kalian itu apa namanya? Nah, misalnya saya isi di sini dusun Ibul Baru. Nah, kemudian untuk desa dan kelurahan silakan cek kakak kalian itu apa nama desanya. Misalnya desanya itu. Nah, baik. Setelah kalian klik berikutnya tadi itu, akan muncul halaman seperti ini. Nah, di halaman ini berisi nilai ujian nasional, yaitu ada 4 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, silakan kalian isi sesuai dengan mata pelajaran tersebut ya. Misalnya bahasa Indonesianya itu nilainya 78, kemudian bahasa Inggrisnya itu 80, kemudian matematikanya itu 90. Nah, kemudian misalnya ilmu pengetahuan alamnya itu adalah 78. Nah, kalian isikan. Jikalau ada misalnya 78,5, 80, berapa, silakan isikan sesuai dengan dokumen yang kalian terima ya. Setelah selesai mengisi yang seperti ini, maka dokumen siap untuk dikirim. Gimana caranya? Yaitu cukup klik kirim. Nah, silakan kalian klik kirim. Nah, jadi setelah klik kirim, maka jika tanggapan Anda telah direkam, maka pendaftaran kalian dianggap sudah selesai. Nah, jadi mohon dipahami video ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.